Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB. Kita bertemu lagi dalam program Netcall GPIB. Saya Pendeta Yeti Manopo sebagai Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan malam ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Berilah Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk mengerti kehendak-Mu melalui firman Tuhan ini. Dan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup beriman kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 49 sampai dengan 56 yang demikian bunyinya. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang adil dari dahulu kala. Ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku, di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam, aku ingat kepada nama-Mu, ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titah-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB, di mana saja berada, mungkin di antara kita pernah ada yang diperlakukan tidak adil, direndahkan, atau dicemooh. Semuanya itu seringkali membuat kita tidak nyaman, bahkan merasa tertekan. Demikian juga yang dialami oleh pemazmur dalam konteks bacaan firman Tuhan ini. Dalam kitab Mazmur juga dinyatakan berbagai perasaan yang ada pada manusia, antara lain sukacita dan dukacita, keraguan dan kepercayaan, hati yang terluka dan terhibur, keputusasaan dan pengharapan, kemarahan dan ketenangan, keinginan balas dendam dan mengampuni. Sebagai kitab yang berisi doa dan pujian, kitab Mazmur ini mengajak para pembacanya untuk melibatkan Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup. Dan Mazmur 119 ini merupakan suatu renungan tentang Taurat yang dipuji sebagai anugerah Tuhan yang paling berharga. Mazmur ini termasuk mazmur kebijaksanaan karena mengajak orang untuk hidup dalam Taurat Tuhan dan mengalami bahwa firman Tuhan adalah pelita dan terang pada jalan kehidupan orang percaya. Dan hal ini dialami oleh pemazmur dalam hidupnya, ketika pemazmur mengalami cemooh dan ketidakadilan dari orang-orang fasik yang ada di sekitarnya. Pemazmur tahu bahwa ia memiliki sumber kekuatan dan penghiburan, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Memang tidak mudah beriman dalam lingkungan orang-orang yang mencemooh dan membenci. Tapi bagi pemazmur, firman Tuhan mengandung janji yang membuatnya berharap dan memiliki hidup. Ia tidak membalas semua perlakuan yang tidak baik terhadap dirinya karena dia mengingat hukum-hukum Tuhan yang adil, sehingga ia terhibur. Dan setiap pengalaman hidup pemazmur adalah pengalaman iman bersama Tuhan. Artinya setiap pengalaman hidup pemazmur dia letakkan dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Betapa pemazmur menikmati hidup dalam Taurat Tuhan. Itu dikatakan
bahwa ketetapan-ketetapan Tuhan itu bagaikan nyanyian mazmur bagi pemazmur. Ini sungguh menguatkan dan menghibur. Bahkan pada waktu malam yang diingat pemazmur adalah Tuhan. Berbeda dengan kebanyakan kita ketika pada waktu malam apalagi tidak bisa tidur, kita lebih berjibaku dengan gadget kita, membuka Facebook, WA, atau nonton film. Tapi pemazmur mengingat nama Tuhan dan pemazmur ingin berpegang pada titah-titahnya. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB di mana saja berada, tidak jauh berbeda seperti pemazmur. Jujur kita akui, kita pun sering mengalami tantangan dan pergumulan hidup yang berat. Seringkali kita juga tertekan oleh berbagai persoalan dan tantangan. Apakah dalam keadaan demikian firman Tuhan tidak menolong? Bercermin dari firman Tuhan ini, dari pengalaman hidup pemazmur, tentu saja firman Tuhan menolong. Bahkan pertolongannya sangat berarti. Firman Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi berbagai persoalan. Firman Tuhan menghibur dan memberi kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi pergumulan. Firman Tuhan memberikan terang pada jalan hidup kita yang gelap. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB, persekutuan hidup dengan Tuhan dan firman-Nya harus terus kita jalin. Jika hati kita diterangi firman Tuhan, jika pikiran kita diterangi firman Tuhan, jika jalan hidup kita, bahkan seluruh kehidupan kita itu diterangi oleh firman Tuhan, maka kita tidak akan tersandung dan jatuh, apalagi tersesat. Bila kita memiliki relasi yang baik yang kita bangun dengan Tuhan dan firman-Nya, seperti seseorang yang memiliki jam doa dan pembacaan firman Tuhan secara baik dan kontinu, dialah yang akan bertahan dalam menghadapi tantangan dan pergumulan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB, milikilah kecintaan kepada Taurat Tuhan seperti pemazmur, dan ingatlah selalu akan Tuhan dalam setiap saat dalam hidup kita. Maka kita akan menikmati sukacita iman dan damai sejahtera meski di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan izinkan kita hadapi. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk aktivitas hari ini dan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan tuntun dan sertai. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan penghiburan ketika kami menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Biarlah kami selalu mengingat Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah kami berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan semua sahabat GPIB di mana saja berada. Biarlah Tuhan memberkati hikmat, kekuatan, kesehatan. Tuhan anugerahkan kepada kami semua, mampukan kami di dalam menjalani tugas tanggung jawab kami dalam hidup kami sehari-hari. Dan Tuhan juga menolong dalam berbagai-bagai pergumulan hidup, apapun yang menjadi harapan-harapan dan kerinduan-kerinduan kami, rencana-rencana hidup kami, biarlah Tuhan memberkati dan memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk pergumulan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Kami juga berdoa untuk pergumulan bangsa dan dunia. Biarlah Tuhan campur tangan dan menolong. Dan Tuhan tetap menguatkan kami, anak-anak Tuhan, untuk kami terus berpegang pada kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kehadiran kami di mana saja berada tetap menjadi berkat. Kami mau pertaruhkan seluruh kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya dalam pemeliharaan kasih Tuhan Yesus Kristus.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah program Netcall pada malam hari ini. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.